Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dohar Huta Galung. Video kali ini menyambung video sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan video, jangan lupa tekan tombol merah subscribe bagi yang belum. Yang sudah, langsung tekan like and share. Saudara-saudara sekalian, kegemaran membaca haruslah kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Kita lihat sekarang ini konten, kalau dia kontennya tentang hal-hal yang kurang berfaedah, rame yang menunjukkan paha, ya, yang buka aurat lah. Tapi kalau dia kontennya tentang Islami, kurang digemari. Padahal yang kita baca ini dulunya ini sangat digemari. Ini Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini juara 1, ini pemenang best nomor 1. Dan kalau kita di sekolah dulu ada namanya SKI SD, ya, SKI SD Sejarah Kebudayaan Islam. SMP, SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi pun sejarah kebudayaan Islam itu ada. Jadi saya lihat konten membaca kita ini yang nonton tuh sikit-sikit. Padahal banyak ini anak-anak kita yang belum banyak tahu tentang sejarah kebudayaan Islam. Kemungkinan kita sebagai orang tua tidak mengontrol anak-anak kita. Seharusnya kita kontrol. Jangan kita biarkan anak kita itu lepas kendali memegang HP-nya. Kadang dia nonton YouTube tuh entah tentang apa, seperti apa, kita kontrol. Bila perlu kita buat jadwal untuk anak-anak kita. Jam sekian kalian nonton ini ya. Ikuti perkembangannya. Ustadz, ceramah-ceramah. Jadi jangan kita lepaskan kendali anak-anak kita. Ya, kita sendiri terkadang cuek. Padahal kita perlu akan yang namanya sejarah untuk membangkitkan giroh kita beramal. Baiklah, teman-teman sekalian, kita sambung bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raja-raja di Hirah. Bangsa Persia bisa menguasai Irak di wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Sirus yang Agung tahun 557 sampai 529 sebelum Masehi dapat mempersatukan barisan bangsa Persia hingga tak seorang pun berani menyerangnya. Hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan raja-raja mereka dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka terpecah belah dan muncul raja-raja baru yang disebut dengan raja-raja Taif. Raja-raja Taif ini berkuasa atas wilayah-wilayahnya sendiri secara terpecah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan raja-raja Taif ini, orang-orang Khoton berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Kemudian mereka bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah, dan mereka bersama-sama menguasai sebagian dari jazirah Eropa. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri
pemerintahan Sasaniyah sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Ini merupakan sebab kepindahan orang-orang Qodoah ke Syam, sedangkan penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada era Ardashir inilah Juzaimah al-Wadadah berkuasa atas Hirah dan sebagian penduduk Irak serta daerahnya Rabi'ah dan Mudar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung. Namun, dia juga tidak mau jika mereka mencaplok daerah-daerah pinggiran dari kekuasaannya, kecuali jika dia mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya dan mau mendukungnya. Di sisi lain, dia juga bisa meminta tolong Romawi yang bisa diperalat. Dia mengadu domba antara bangsa Arab dan Syam serta Irak. Di lingkungan kerajaan Hirah, dia juga menempatkan satu batalion dari pasukan Persia. Amru bin Adi bin Nasr al-Lahmi naik tahta di Hirah, menggantikan Juzaimah yang meninggal dunia pada tahun 268 Masehi, yang mengawali era kekuasaan Raja-Raja Lahmi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Beberapa raja dari kalangan Lahmi tetap berkuasa setelah itu di Hirah hingga tiba era kekuasaan Gubaz bin Fairuz di Persia. Pada saat itu yang berkuasa adalah Mazdak yang mengajak kepada gaya hidup permisifisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini. Begitu pula Gobaz dari Persia. Gobaz mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'us Sama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun Al-Munzir menolak ajaran itu dengan sikap kesatria, sehingga Gubaz mengucilkannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Haris bin Amr bin Hijr al-Kindi setelah memenuhi ajakan Gubaz untuk menerapkan gaya hidup yang diciptakan Mazdak. Pengganti Gubaz adalah Kisra Anus Yirwan yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Al-Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya Al-Haris bin Amr memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Kalb dan meninggal di sana. Sistem kerajaan terus berlanjut setelah Al-Munzir bin Ma'us Sama hingga masa kekuasaan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah yang memancing kemarahan Kisra karena berbagai perhiasan yang diurus Zaid bin Adi al-Ibadi. Kisra mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk meminta perhiasan-perhiasan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, pemimpin suku Saiban, seraya menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia mengharap Kisra. Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Kubaisah At-Toyyi dan memerintahkannya mendatangi Hani bin Mas'ud untuk meminta barang-barang yang dititipkan kepadanya. Namun dengan sikap kesatria dan gagah berani, Hani menolak permintaan itu. Maka Kisra mengizinkan Iyas untuk memeranginya. Dengan dibantu pasukan perang Kisra, terjadilah peperangan yang dahsyat antara kedua belah pihak di Zikor. Suku Saiban mendapatkan kemenangan yang gemilang dalam peperangan ini
dan mampu menghancurkan pasukan Persia. Inilah untuk pertama kalinya bangsa Arab memperoleh kemenangan atas bangsa selain Arab. Hal ini terjadi tak lama setelah kelahiran Rasulullah SAW, sebab beliau dilahirkan 8 bulan setelah Iyas bin Qubaisah berkuasa di Hira. Setelah Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa dari bangsa Persia di Hira pada tahun 632 Masehi. Kekuasaan kembali dipegang suku Lakman. Di antara penguasa dari kalangan mereka adalah Al-Munzir yang bergelar Al-Ma'rur. Namun kekuasaannya ini hanya bertahan selama 8 bulan dengan kedatangan Khalid bin Walid beserta pasukan muslimin. Jadi saudara-saudaraku sekalian, bangsa Arab pertama kali dapat kemenangan atas bangsa lain di setiap peperangannya baru pertama kali setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kita lanjut lagi raja-raja di Sam. Raja-raja di Sam pada masa bangsa Arab banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah. Maka suku-suku Qodoah juga ikut berpindah ke berbagai daerah di pinggiran Syam dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan. Di antara mereka adalah Bani Za'am bin Sulaih yang dikenal dengan sebutan Amah. Mereka dipergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab, sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Untuk itu, bangsa Romawi mengangkat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Ziyad bin Habullah. Kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua Masehi hingga akhir abad itu. Kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku Gosan yang dapat mengalahkan Az-Zama'ah. Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibu kotanya adalah Dumatul Jandal. Suku Gosan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus Perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lanjut ke Imarah di Hijaz. Imarah di Hijaz. Ismail alaihi salam menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang disusul Kaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudah bin Amr al-Jurhumi. Maka kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama-kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah dengan kemunculan Bukhtanasar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai meredup di langit Makkah sejak masa itu. Buktinya saat Bukhtasar berperang melawan bangsa Arab di Zatu Irak. Pasukan bangsa Arab saat itu tak berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpancar ke Yaman pada saat perang Bukhtasar II tahun
587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Mukhtasar mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Mekah. Namun dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum kecuali Jursum bin Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya Ma'unah dan melahirkan Nijar. Setelah itu, keadaan Bani Jurhum mulai suram di Mekah dan posisi mereka semakin terjepit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan harta di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan. Tatkala Bani Khuzai'ah tiba di Mar Zahran dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dari Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah, maka Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zam-Zam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Haris bin Mudah Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburnya di sumur Zam-Zam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaannya atas Mekah. Tentang hal ini Amr berkata di dalam syairnya, seakan tiada teman bagi si pemalas saat ke Syafa, tiada juga orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihissalam diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi, sementara keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama-sama Bani Bakr. Hanya saja kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu 1. Menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Ghaus bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar yang disebut Saufah. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melempar jumroh kecuali setelah ada seseorang dari Saufah yang melakukannya. Jika semua orang sudah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, maka orang-orang Saufah berada di antara 2 sisi Aqobah dan tidak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat. Setelah itu orang-orang diperboleh lewat setelah orang-orang Saufah musnah. Tradisi ini dilanjutkan Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. Pelaksanaan ifadah bertolak dari Jum'ah ke Mina yang menjadi wewenang Bani Udwan. Penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama 300 tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Bani Adnan berpencar di Najd, di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sedangkan di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram hingga muncul Qusay bin Kilab. Tentang diri Qusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya. Lalu ibunya kawin lagi dengan seseorang laki-laki dari Bani Uzrah, yaitu Rabi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, dia kembali ke Mekah, yang saat itu gubernur Mekah adalah Hulail bin Hubsyah dari Bani Khuza'ah. Qusay melamar putri Hulail, Hubba, dan
Ternyata lamaran itu disambut baik olehnya, maka dia dikawinkan dengan putri Hulail. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadi peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram. Ada 3 riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini, yaitu: 1. Setelah Qusay mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah. Bersamaan dengan itu Hulail pun meninggal dunia, maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah daripada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail, maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari Bani Khuza'ah dan Bani Bakar dari Makkah. Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya. Menurut pengakuan Bani Khuza'ah, Hulail telah berwasiat kepada Qusay agar menangani urusan Ka'bah dan Mekah. Sebenarnya Hulail telah menunjuk putrinya Hubbah sebagai orang yang berwenang atas penanganan Ka'bah. Lalu Abu Ghassam al-Khuzai tampil sebagai orang yang mewakili Hubbah. Maka dia pun menjaga Ka'bah setelah Hulail meninggal dunia. Qusay membeli kewenangan mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghassam dan ia tukar dengan 1 geribah arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Khuza'ah tak menerima jual beli itu, maka mereka berusaha menghalangi Qusay agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusay menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Khuza'ah dari Mekah, dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusay itu. Apapun alasannya, setelah Hulail meninggal dunia dan Sufah berbuat semaunya sendiri, maka Qusay tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah, Bani Khuza'ah dan Bakar, siap menghadang di hadapan Qusay. Tapi Qusay lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan meletus peperangan yang dahsyat di antara mereka. Banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Auf dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini. Maka dia menetapkan bahwa Qusay lebih layak menangani urusan Ka'bah dan berkuasa di Mekah daripada Bani Khuza'ah. Setiap darah yang tertumpah dari pihaknya merupakan kesalahan Qusay sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Khuza'ah dan Bakar harus dapat tebusannya. Dengan keputusan ini, Qusay berhak menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu Ya'mar dijuluki As-Sazak atau orang yang menyimpang. Qusay berkuasa di Mekah dan menangani urusan Ka'bah pada pertengahan abad ke-5 Masehi, tepatnya pada tahun 440 Masehi. Dengan adanya kekuasaan di tangan Qusay ini, maka Quraisy memiliki kepemimpinan yang utuh dan sebagai pelaksanaan kekuasaan di Mekah. Di samping itu, dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Qusay, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Makkah dan membuat batasan-batas menjadi 4 bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, keturunan Safwan, Adnan, dan Murrah bin Auf. Dia melihat hal ini sebagai tuntunan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Qusay,
dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah. Pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. Quraisy mempunyai beberapa wewenang dalam kekuasaan, yaitu satu, sebagai pemimpin di Darun Nadwah. Di tempat itu, para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan putri mereka. 2. Pemegang panji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bendera perang kecuali di tangannya. 3. Hijabah atau wewenang menjaga pintu Ka'bah. Tak seorang pun boleh membuka pintu Ka'bah kecuali dia. Dengan begitu, dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya. 4. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji. Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji dan ditambah dengan sedikit korma atau anggur kering sehingga semua orang yang datang ke Mekah bisa minum sepuas-puasnya. 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji. Maksudnya dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu Qusay meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus diserahkan kepada Qusay. Dengan pajak yang terkumpul itu dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang memadai. Semua itu menjadi wewenang di tangan Qusay. Sebenarnya Abdul Manaf atau anaknya yang kedua lebih terpandang dan dihormati hidupnya, berbeda dengan kakaknya Abduddar yang kurang disukai. Maka Qusay pernah berkata kepadanya, "Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat." Namun akhirnya Qusay menyerahkan kekuasaan kepada Abduddar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berwenang untuk mengurus Darun Nadwah, hijabah, panji, penyediaan air dan makanan. Qusay tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya Abduddar. Kewenangan yang berjalan semasa hidup Qusay dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti. Setelah Qusay meninggal dunia, kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Tetapi setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengusik kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi 2 kelompok dan hampir saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan mengurusi air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Manaf. Sedangkan urusan Darun Nadwah, panji dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abduddar. Keturunan Abdul Manaf menetapkan untuk membuat undian siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini. Akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abdi Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abdul Manaf meninggal dunia, kedudukan ini dilanjutkan saudaranya Al-Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam, dan kewenangan ini ada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Selain itu, Quraisy
masih mempunyai beberapa kedudukan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan begitu mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman mereka yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawaratan. Inilah kedudukan tersebut. 1. Al-Isar atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah yang menjadi wewenang Bani Jumah. 2. Tahjirul amwal atau penanganan korban dan nazar yang disampaikan kepada berhala-berhala. Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan yang menjadi wewenang Bani Sahan. 3. Permusyawaratan yang menjadi wewenang Bani Asad. 4. Al-Asnaf atau pengaturan tebusan dan denda yang menjadi wewenang Bani Taim. 5. Hukuman atau pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah. 6. Al-Qubah atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Makhzum. 7. Duta yang menjadi wewenang Bani Adi. Kekuasaan di berbagai penjuru Arab. Di bagian muka telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Khoton dan Adnan. Sementara negeri Arab sendiri terpecah-pecah. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah mengikuti Raja Ghassan. Hanya saja subordinasi ini hanya sekedar nama dan tidak dalam praktiknya. Sedangkan daerah-daerah di Jazirah Arab mempunyai kebebasan secara mutlak. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah ini adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya tak ubahnya kedudukan seorang raja. Anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya tatkala damai maupun perang. Tak ada yang tercecer dari penanganannya, seperti apapun keadaannya. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya seorang pimpinan diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu-jamu, menjaga kehormatan, lemah lembut, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujian tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu, hingga kedudukan para penyair pada saat itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa. Dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang, harta rampasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian jarahan di tengah perjalanan, sebelum tiba di kancah peperangan,
dan kelebihan pembagian harta rampasan yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang, seperti onta, kuda, dan lain-lainnya. Kondisi politik telah kami jelaskan tentang para penguasa di Arab. Sekarang akan kami jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka. Kondisi politik di tiga wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab merupakan garis menurun, merendah, dan tak ada tambahan yang mengarah ke atas. Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak, pemimpin dan rakyat. Para tuan, terlebih lagi seluruh Arab, berhak atas semua harta rampasan dan kekayaan, dan hamba diwajibkan membayar denda dan pajak. Dengan istilah lain yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenang-wenangan. Sedangkan rakyat dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezoliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh, tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan, dan mendapat berbagai macam penyiksaan dengan sikap diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator, banyak yang hilang dan terabaikan. Sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini tidak pernah merasa tentram, karena mereka juga menjadi mangsa nafsu dan berbagai kepentingan, sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Syam. Sedangkan kondisi kabilah-kabilah di Jazirah Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antar kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir pernah berkata dalam syairnya, "Aku hanyalah sesuatu yang dicari. Jika ketemu, ketemulah ia, dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia." Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. Tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antara unsur keduniaan, pemerintahan, dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah Ka'bah dan pelaksana hukum syariat Ibrahim. Mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman mereka sekarang. Seperti yang sudah kita singgung di atas, tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habsyah. Saudara-saudara sekalian, pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, di Arab itu di Jazirah Arab itu kondisinya sangat memprihatinkan. Pemimpin itu mereka sistemnya diktator. Rakyat itu sebagai ladang mereka untuk mencari uang. Mereka bekerja, hasilnya dikasih ke pemimpin, pajak lah upeti, dan
upeti itu, pemimpin itu gunakan untuk poya-poya, mengumbar nafsu syahwat dan lain sebagainya. Di samping itu, pemimpin pada masa itu tidak layak dikatakan pemimpin, karena ketika seseorang dirundung permasalahan, pemimpin yang dikatakan pemimpin pada saat itu tidak bisa dijadikan pedoman, sandaran untuk keluh kesah masyarakatnya. Akan tetapi masyarakat yang mempunyai kesalahan itu akan dihujat, akan diteror berbagai macam permasalahan dari anggota-anggota si pemimpin tadi. Seperti itulah kondisi pada masa itu. Baik, saudara-saudara, kita sponsor dulu. Jadi kalau sponsor kita itu nggak nggak tari-tarian, nggak apa, kita ini wudhu, kita mau mempelajari wudhu. Kita akan membahas wudhu sedikit ya. Bentar. Kita letak dulu. Usil. Nah, ini kita buat kali ini lain dari yang lain nih. Supaya apa? Supaya ya itulah, posisinya kondisi kita ini lebih senang itu melihat musik dangdut. Kalau musik dangdut channel kita rame nih, rame yang nonton, rame yang ini ya. Tapi kalau memang padahal ini SKI sejarah dulunya sangat digemari, sekarang mulai redup pendidikan agama. Jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Ya mari kita kuatkan giroh kita untuk cinta kepada agama kita. Tengoklah, sekarang ini udah banyak ini lagu-lagu Siti Aisyah berani diselewengkan, istri Nabi. Nah itu kenapa? Mereka tak tahu sejarahnya, nggak tahu, kurang agamanya. Nah, maka dari kita sebagai orang tua, mari sama-sama kita lihat anak-anak kita pantau anak-anak kita, agar mereka itu jangan terlalu bebas. Kita lihat kondisi HP-nya, kondisi bacaannya, permainannya, lingkungannya. Jadi biar terkontrol anak-anak kita, sehingga apa, kalau sudah betul-betul dewasa, dia udah paham agama. Ya kita juga mungkin tidak menggurui para tuan-tuan guru. Mungkin tuan-tuan guru ada yang lupa dengan pelajarannya yang lalu-lalu, yang di SD, di SMP, di SMA, atau ketika kuliah. Boleh ikuti channel kita atau channel-channel ustadz yang lain yang kita dukung tuh ya. Agama lah, agama kita dukung. Jangan pula dia itu kontennya film semi, rame penontonnya, subscribe jutaan subscribe-nya. Kalau film semi, nggak ada imbang lah ya, penontonnya banyak. Jadi kalau dia baca Quran apa, subhanallah. Jadi mari ini kita dari kesadaran kita sendiri yang bisa merubah itu semua, yang bisa apa, yang bisa merubah keluarga kita sendiri. Kita rubah diri kita dulu, keluarga kita, baru kita bisa merubah orang lain. Nah, jadi kita sponsornya ini wudhu ya, tata cara wudhu. Terkadang banyak orang itu wudhunya itu mungkin salah ya. Salahnya begini, tangan itu kalau kategori yang dikatakan wudhu itu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu wujuhakum, ini wujuhakum itu muka itu ini ya. Ini ya, muka itu ini. Ini. Lihat. Kameramennya ngasih ini ya. Yang dikasih sanitizer.
Takut dia kena corona. Takut kena corona deh. Kita bersin takut kena corona, dikasih sanitizer. Nah, jadi yang dikatakan wudu itu fagsilu wujuhakum. Ini muka tuh ini. Kadang dia susu. Nah, ini. Dia wudu tuh ambil bismillahirrahmanirrahim. Pertama itu niat. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil aswari fardu lillahi ta'ala. Pas niat tuh jatuh itu ketika air tuh di sini. Nah, cup gini kan. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil aswari fardu lillahi 3 kali. Kadang dia susu jangan, berarti nggak dibasuhnya wujuhakum, muka ini. Wa aidiakum ilal marafiq. Wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Itu aidiakum ini dari ujung jari ini sampai siku-siku nih siku-siku. Marafiq. Nih ya, dari sini, nih, ini semua dari ujung sini. Kadang dari sini, berarti marofik ilal, salah. Jadi dari ujung sini gini, perhatikan betul-betul. Inilah yang betul, bukan begini. Ya, dari sini, inilah yang dikatakan aidiakum ilal marofik. Sampai siku, bukan siku sampai tangan, ujung-ujung jari-jari enggak. 3 kali biar merata. Jangan sini ini kering masih nampak kering. Enggak, ini semua ini. Itulah wudu. Nih. Dari sini. Jadi jangan begini. Jangan begini. Famsahu biru'usikum. Rambut. Rambut nih dia begini aja pun bisa karena dia dihapus saja. 3 begini aja pun. Tapi janganlah pula kayak gini kali. Atau dia begini. Bentar ya kawan-kawan ya. Kameramen. Jadi kameramen. Ini bisa taruh ini begini. Ya, bisa juga. Sisanya ini sunahnya kemarin bisa. Ya kan? Kita udah ada kameramen kita. Jadi famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ya. Dari sini nih, dari ujung kaki ini. Ujung kaki ini sampai kemari. Jangan duluan gini, Dari sini dulu, bersihkan dulu sela-selanya. Baru gini kan. Sela-sela semua ini. Jangan terkadang dia kan. Terkadang dia udah dicuci nih, mata kakinya nggak kena. Jangan. Kanan kiri rata dari ujung kaki ini, ujung kaki dulu ya. Jangan mata kaki dulu gini dia. Jangan. Ujung kaki sampai ini. Setelah itu baru doa. Begitulah kondisi kalau kita wudu. Wudu itu ya seperti itu. Jadi sunnah wudu itu membasuh kuping. Ini sunnah. Kuping ini sunnah. Kenapa? Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq
famsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu adalah wajib daripada wudu. Kumur-kumur, membasuh telinga, itu sunnah. Baiklah, teman-teman sekalian, kita sambung bacanya. Itu sponsor aja, nanti kita kaji lebih dalam lagi. Kita buat bab-bab tersendirinya, membaca bab-bab selanjutnya lah, tentang praktek sholat, tentang wudhu, itu kita kaji nanti. Ini kali ini memang kita khusus membaca pakai sistem sponsor. Reklame pakai iklannya itu iklan. Kita lanjut ya sahabat-sahabat membacanya. Ini lagi jos nih hari ini. Lagi jos, jadi bacanya panjang terus. Karena semalam ada yang ngecek, kok 3 hari 4 hari sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, tiap hari lah. Ya inilah. Nah ini alhamdulillah, kadang-kadang memang ada teman kita itu, sahabat kita itu katanya sangat bermanfaat karena anakku sekarang bisa jadi dia bisa mendengar, baca dia ini. Malas anakku, jadi ada dengar gini cocok lah. Ya alhamdulillah, dengan dia tahu-tahu nanti sejarah-sejarah Nabi ini, mudah-mudahan panutannya atau sedikit banyaknya dia bisalah mengarungi dunia ini sesuai dengan ajaran Nabi. Adalah panutannya. Sekarang kita ini hilang panutan atau salah panutan. Jadi kadang-kadang dengarnya senang gitu. Kadang bukan sekedar menghibur awak. Datanglah, saya coba lah kan datang. Tempat kawan yang bilang gitu. Saya coba berkunjung. Pas pula lagi dibacanya, kadang berulang-ulang dia katanya, kalau sekali aja mungkin gak ini, berulang-ulang dia bacanya. Senang awak lihat guys, berarti ada lah. Ada juga yang ya karena memang dulunya ini ya, sekarang nggak tahu ya, dulu Sirah Nabawiyah, kitab-kitab agama itu dipanutin, digemari. Sekarang kalau katanya pengajian ini, nggak ada ininya, nggak ada. Kalau dia di sikit penggemarnya. YouTube tuh kalau dia penontonnya hanya sekian ini, kurang kita. Tapi kalau namanya ini memfitnah, mengapa, itu di-share, menggunjing di-share. Jadi orang terakhir karena memang seperti itu, orang biar terkenal tuh bukan membuat hal-hal yang baik sekarang. Ada dia ngasih sampah, ada dia lagu-lagu menghina. Kenapa? Itu yang di-share, itu yang dikembangkan, itu yang favorit. Terkadang kita sendiri yang membuat hal-hal yang berubah di tatanan kehidupan kita sendiri. Kenapa? Orang terkenal tuh bukan berlomba-lomba menunjukkan kepandaian, menunjukkan skill, menunjukkan enggak. Tapi orang berlomba-lomba itu mau nge-share, mendukung, kayaknya mendukung gitu. Supaya orang terkenal tuh didukung tuh dengan keburukan. Jadi orang kalau pingin terkenal tuh gampang aja ya, gampang pingin terkenal. Cukup dia buat hal aneh, terkenal lah itu. Terkenal ya, cukup dia jalan buka celana pakai sempak aja terkenal tuh. Seperti itu. Tapi kalau orang yang dia mau berbuat baik, entah itu ngaji, pengajian, yang nonton sedikit, subscribe-nya sedikit subscribe ya, pengikutnya sedikit, pelanggannya sedikit. Coba nanti film semi, wah, 1 hari 10.000 subscribe ya, menyebar bu, susah, di-share. Tapi kadang kita ini nge-share yang baik itu malu kita mau nge-share yang baik ini, malu kita.
malu kita. Nah itu. Padahal kalau ini ya membaca ini awal Islam itu turun tuh Iqra katanya. Wahyu pertama turun itu Iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca. Nah, makanya ya inisiatif saya tuh ya membuat channel ini membaca. Ya moga dengan channel ini membaca itu diminati kembali gitu. Tapi kayaknya sih kurang peminatnya. Subscribe-nya pertama banyak, nah, ini udah mulai berkurang, penontonnya berkurang. Ya saya lihat juga apakah begini. Saya bilang kalau ada ini kasih saran kritik biar kita ubah-ubah. Nah, memang ada sih saran katanya dibuat film-film pendek yang menginspirasi sesuai. Nah itu kita buat. Sekarang lagi mencari pemeran filmnya, ini masih mencari artis-artisnya belum dapat. Ya dia bertahap lah. Kalau udah dapat artis-artisnya itu kita buat tuh nanti. Nah, jadi dukunglah channel kita ya kan. Ya itulah, itulah perlu dukungan juga. Kayak caleg tuh bisa maju dia kalau didukung. Ya ini channel kita ini kalau didukung bisa maju. Kita realisasikan yang kita bilang tadi, yang kita di awal lalu membangun channel nih, kita realisasikan. Apa itu? Nanti di tengah perjalanan ya kita memang membaca, baru seling-seling nanti kita buat channel, kita buat ya kayak di video-video saya itu ada history perjalanan saya ke apa ya begitu. Nanti kalau nanti setelah umroh buka Arab Saudi buka ya, nanti ketika saya di sana saya ini video-video saya, entah nanti apa kajian-kajian agama tentang wudhu, tentang sholat, membatalkan ini ya, tentang syariat lah, fikih kita kaji juga. Jadi ini sekedar cerita-cerita, sharing-sharing sama sahabat sekalian. Ya begitulah cerita saya kepada sahabat. Semoga sahabat sekalian tergugah lah. Untuk apa? Untuk anak-anaknya agar dipantau, agar anak-anaknya itu benar-benar apa yang dilihatnya, apa yang ditontonnya itu dipantau. Karena sekarang ini anak tingkat TK pun sudah dikasih HP sebiji khusus untuknya, dibelikan yang Android, bahkan lebih canggih dari HP orang tuanya. Itu zaman sekarang. Tapi kalau nggak dipantau bisa fatal. Nanti dia candu game boleh, tapi jangan terlalu. Ya hal-hal lain boleh, tapi perlu dipantau. Nanti anak-anak kecil kalau nggak dipantau itu film-film yang nggak mendidik ditonton. Kita nggak tahu kenapa ya, itu kita nggak mantau orang tua. Coba yang dipantau anaknya. Jadi ya ada channel-channel ustadz didukung, di subscribe. Jadi di motivasi anaknya, nak nanti ini jam sekian tonton ini ya. Sedikit banyaknya memberikan ilmu kepada anak kita. Teknologi ini, kecanggihan nih, kalau betul-betul diikuti ini betul-betul ilmu semua dalamnya, ilmu semua bermanfaat. Tapi kalau nggak betul-betul salah menggunakannya, ini rusak, anak-anak rusak. Tengoklah anak-anak bisa kecanduan ini melihat HP itu full 24 jam, tahan dia. Memang salah kita sih, memang kita tahu setan itu musuh kita. Dia sudah mengumumkan peperangan sama kita, akan menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi orang yang membaca Quran, orang yang mempelajari agama, orang yang melaksanakan agama banyak tantangannya.
Contoh kita baca buku, buku ini kita baca buku yang berkaitan dengan agama yang bakal membimbing kita sedikit banyaknya. Ada pelajaran, ada handling untuk kita tentang dunia. Itu berat kita bacanya. Satu satu Quran kita baca 5 ayat kita baca Al-Quran itu berat kan, ngantuk berbagai macam cobaan, ngantuk lah, datang orang lah, dipanggil orang lah, yang beginilah begitulah segala macam. Tapi ketika kita baca novel, apalagi baca buku cerita, wah, yang berseri lah, itu tak ada gangguannya. Bahkan diri kita sendiri ketika itu habis bukunya, seri berikutnya kita cari itu, kita datangi tokonya, Bu, Pak, udah keluar seri selanjutnya. Kadang tidur pun bayang menunggu seri berikutnya. Contoh film drama itu seri ini habis, kita tunggu seri kapan tuh, jadwalnya tertonton tuh tepat dia udah di depan TV. Begitulah mak setan itu sanggup menggoda kita. Tapi kalau kita ketika baca Quran, waduh, ada pengajian lewat itu semua. Nah, itu contoh kecil itu, bahwasanya ya kita ini yang kita hadapi ini, musuh kita ini ngeri, setan. Makanya kawan-kawan sekalian, ya dari kecil, bahkan mari kita juga ya kita berikan teladan kepada anak kita agar ya mau mengikuti acara-acara agama, mau ya melaksanakan bermasyarakat akan agama. Jangan kita itu tidak handling anak kita, karena kalau kita tidak handling anak kita, yang susah itu kita sendiri. Bukan siapa-siapa, yang rugi itu kita sendiri ya kalau anak kita itu tidak terdidik. Terkadang kita ini bingung, anakku kok begini ya, anakku kok begini ya, anakku kok begitu ya. Tapi kita tidak melihat apa yang kubuat, apa yang begini. Enggak begitu, tapi kita asik mengeluh, anakku kenapa begini, anakku kenapa begitu. Kita tidak melihat sampai di mana kita mendidik anak kita, sampai di mana kita memantau anak kita. Seharusnya itu, kalau kita sudah pantau, sudah didik, sudah itu insyaallah, mudah-mudahan Allah akan tunjukkan semuanya. Dan anak kita itu sudah ada bekal ketika mau melakukan hal yang ini dilarang agama, ini begini. Bagaimana Bilal bin Rabah sudah dididik di gembleng Rasul. Ketika dia seorang budak ini, dibanting, dihimpit batu, dicambuk, dihajar habis-habisan, disuruh keluar daripada Islam. Bilal bin Rabah tak mau, biar nyawa melayang. Kenapa? Udah diajarkan sama Rasul kepadanya. Jadi dengan ilmu yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah, dia tahu itu seperti apa keputusan yang diambilnya. Makanya mari sama-sama kita didik anak-anak kita, beri teladan kepada kita, pantau anak kita, agar ya mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, kaum muslimin semuanya kembali kepada jalan yang benar, menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, teladan kita. Itu ajalah. Sekian dulu hari ini teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.